Penyakit-penyakit non medis seperti sihir, gangguan jin dan lain sebagainya tidak pilih untuk mengenai sasarannya dan korbannya. Bisa dari orang soleh, bisa itu kiai, bahkan bisa habib sekalipun. Bahkan ada juga kasus di mana pasien ini hafidul Quran, ya, penghafal Al-Quran 30 juz. Ketika diruqyah ternyata parah kondisinya, padahal dia juga ahli zikir, dia juga hafal Al-Quran, dia bahkan sering merojaah Al-Quran, bahkan dia pengajar. Tapi kenapa bisa kena seperti itu? Jangankan mereka, Nabi saja masih bisa kena sihir. Nah, tapi Nabi kena sihir ini untuk tasri, untuk pengajaran syariat kepada umat bagaimana cara penanganan ketika seorang dari umat Nabi Muhammad ini kena sihir. Bahkan Sayyidatuna Aisyah tadi seperti kita jelaskan di awal juga kena sihir, bisa kena sihir. Maka tidak cukup kita ini menguatkan secara ketaatan, ibadah, tapi juga ini adalah bab khusus yang perlu ditangani secara khusus. Sebagaimana ketika ada orang sakit, ketika orang sakitnya khusus, penyakit medisnya khusus, maka harus ditangani oleh spesialis. Makanya ada spesialis ini banyak sekali, ada spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis kulit dan lain sebagainya. Demikian juga likulli fannin rijal wa likulli magamin maqal, likulli fannin rijal. Setiap bidang ilmu ini pasti ada orang yang menguasai di bidang itu, ya. Makanya penting sekali kita ini memahami bab ini, ya. Dan penting sekali kita ini berobat dengan ruqyah, dengan Al-Quran. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, bersabda, balam yastasfi bil Quran fala safahullah. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, ya, dengan metode ruqyah Al-Quran, ruqyah nabawiyah, fala safahullah, maka semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW. Apa kita mau membantah Nabi Muhammad? Jangan kamu berobat, jangan dikit-dikit ruqyah, jangan dikit-dikit ruqyah. Kita membantah Nabi Muhammad yang menganjurkan kepada kita untuk berobat dengan Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, orang yang tidak berobat dengan Al-Quran, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah orang yang profesional, orang yang bijaksana, orang yang legowo dengan semua apa yang Nabi ajarkan, dengan semua yang dilakukan kaum muslimin. Jangan langsung menjudge, jangan langsung memvonis, jangan langsung menyalahkan, tapi belajarlah, tabayunlah, sehingga kamu mendapatkan pemahaman, wawasan yang lebih luas lagi, dan tidak mudah menyalahkan orang lain dari kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan pelajaran buat kita semuanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah pemirsa Al-Fatihah yang dirahmati oleh Allah SWT dan juga para pendengar radio.